Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita bicara tentang drama ekonomi, seperti apa dampaknya, apakah kita akan melihat quantitative easing sebentar lagi, kemudian bagaimana nasibnya Bitcoin, ataupun yang paling parah, Ethereum ini sudah dibilang mati, sudah selesai, tidak ada harapan lagi. Dan seperti apa beritanya? Kita dive in, my friend. Yang pertama di sini untuk keadaan market ya. Ketika saya record video kali ini, Bitcoin berada di 97.300-an dolar, Ethereum yang dikatakan sudah mati, guys, berada di 2.600 dolar. Sementara untuk Crypto Fear and Greed Index dari CMC ya, ini masih bertahan di 35 sejak 2 hari yang lalu. Terakhir kali kita upload ya video pada saat itu. Dan untuk data minggu ini yang penting kita perhatikan nanti adalah mengenai CPI inflation, PPI, jobless claims, dan retail sales. Nanti juga ada Jerome Powell yang akan ada testimoni ya di depan Kongres. Seperti apa nanti, mari kita melihat. Ini kayaknya semakin menarik. Kenapa saya katakan semakin menarik teman-teman ya? Karena ini menarik ya untuk kita bicara dari Zero Hedge mengenai futures, dollar rise guys, kemudian gold source after Trump's latest tariff. Jadi untuk sementara ini berita mengenai tarif yang terus saja diembuskan oleh Donald Trump ya, mengenai dia akan menaikkan tarif untuk baja dan aluminium, ternyata hal tersebut sudah tidak lagi berdampak yang gila-gilaan ya terhadap market ini. Tidak seperti di awal ketika dia bilang 10% tarif. Ya harga kriptonya langsung kayak shock gitu, dia mengalami tekanan gitu kan. Jadi volatilnya itu cepat. Dan sekarang ini bahkan ketika dia katakan 25% yang akan dia terapkan nanti ini, kita belum tahu kapan akan diterapkan karena beberapa negara sudah mulai bereaksi di sini teman-teman mengenai hal tersebut. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak membuat harga-harga di Bitcoin ataupun di kripto ini semakin dalam. Kita tahu dia sudah terjungkalnya itu sudah terlalu dalam ya teman-teman. Kemudian yang menarik dari Elliott Trades adalah mengenai berita tarif yang sudah mulai tidak lagi semengerikan di awal itu teman-teman. Bahkan dia mulai menyatakan bahwa QT, quantitative tightening ini akan segera berakhir, dolar akan memuncak, kemudian rates coming down, cheap capital incoming guys di tahun 2025 ini. Apabila kalian merasakan nuansa optimisme di sini, berikan saya like di video kali ini, teman-teman. Kemudian, sahabat Black Cuan, ada yang menarik di sini dari Marty Party melalui monetary policy report dari The Fed di sini untuk tahun 2025 ini diprediksikan akan juicy, guys. Akan manis. Kenapa dikatakan manis? Quantitative tightening diperkirakan akan berakhir di bulan Juni tahun 2025 ini, sahabat Black Cuan. Akan tetapi kita jangan langsung percaya gitu-gitu aja ya. Ini menariknya adalah not saying they won't end in June, tidak menyatakan bahwa ini akan berakhir di Juni, teman-teman, tetapi kita perlu mencari ini di laporan ini di bagian mana sih yang mengatakan bahwa QT akan berakhir di tahun 2025 ini bulan Juni. Itu yang jadi pertanyaannya dan saya coba search juga di sini teman-teman mengenai monetary policy report ya. Ini datang dari The Fed di sini dan coba kita lihat di daftar isinya dia di sini. Oke, yang menarik adalah saya coba cek di sini di bagian monetary policy report di sini berkaitan dengan hal tersebut ya. To ensure a smooth transition, FOMC yang akan datang ini teman-teman, mereka ini justru mempertimbangkan bahwa akan semakin hati-hati di tahun 2025 ini. Dan ini sebenarnya mengindikasikan ya secara eksplisit sebenarnya teman-teman ya kehati-hatian The Fed di sini karena banyak risiko yang mereka pertimbangkan. Akan tetapi sahabat Black Cuan ada sesuatu yang justru mencurigakan ya. Kenapa tidak dibicarakan di dalam monetary policy reportnya di sini mengenai potensi QE atau dia justru kesannya ini sangat hati-hati. Sementara untuk data ini dari Kobeissi Letter, sahabat Black Cuan, the Fed Reverse Repo Facility itu sudah turun sekarang ini teman-teman. Dan ini benar-benar depleted teman-teman. Ini turun dari level 2,5 triliun
2,55 triliun di tahun 2022 Desember. Dan ini menandakan bahwa sudah terkuras ini likuiditas itu teman-teman. Dan lewat mana lagi mereka akan melakukan suntik-suntik dana ke depan ini? Mungkinkah akan terjadi stimulus lagi yang akan mempercepat QE? Itu pertandanya di sini yang saya curigai teman-teman ya. Karena kalau RRP-nya ini sudah mulai benar-benar turun seperti ini, pertanda nih kayak megap-megap juga mereka. Kemudian kita bisa juga lihat ya, ini postingan yang menarik ya, thread yang menarik dari Kobeissi Letter. Untuk the Fed di sini sebenarnya sudah sangat-sangat membahayakan ya posisi dari quantitative tightening-nya si Jerome Powell tersebut teman-teman. Kemudian sahabat Black Cuan mengenai quantitative tightening tersebut ini berkaitan dengan si Ethereum ya. Ketika repo market ini blow out nanti teman-teman, ketika dia terjadi quantitative easing, kemudian terjadi kenaikan di sini, itu biasanya beriringan dengan kenaikan yang terjadi juga di aset-aset berisiko seperti Bitcoin ataupun Ethereum guys. Dan sampai sekarang Ethereum kan tertekan nih. Dan kalau misalnya nanti QE datang, saya kira Ethereum akan lebih dulu untuk ngegas teman-teman. Karena sekarang ini dia udah puasa. Tapi sebelum ke sana, mari kita bahas dulu tentang si Bitcoin-nya. Teman-teman, di sini ada why we need a comprehensive indicators di sini. Indikator yang disebutkan oleh bitcoinmagazine.com di sini dinamakan sebagai the Bitcoin Everything Indicators. Jadi, Bitcoin Everything Indicator ini menyatakan ya bahwa sekarang ini kita masih jauh dari puncak, teman-teman. Yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya di bull market sebelumnya, kita berada di wilayah yang ini. Untuk yang kuning ya di sini teman-teman, artinya pergerakan dari si Bitcoin ini masih jauh dari puncaknya kalau kita melihat dari indikator di sini. Kemudian apabila kita melihat juga satu indikator yang juga penting di sini yang merupakan core component of the Bitcoin Everything Indicator di sini, komponen intinya adalah ini mengenai global M2 money supply guys. Dan ini clear teman-teman apabila kita memperhatikan ya. Untuk yang warna biru ini teman-teman ya, itu seiring dengan apa yang terjadi kepada perubahan BTC years over years. Untuk BTC years over years ini, yang warna hitam ini teman-teman ya, itu seiring dengan apa yang terjadi di Bitcoin sebenarnya. Dan sekarang ini kan dia masih belum nih naik seperti yang pernah terjadi di 2017 di sini ataupun 2018, kemudian di 2021 hal yang sama juga terjadi, dan kita ekspektasikan ke depan ini ketika global M2 ini mulai dia terjadi kenaikan teman-teman, maka si Bitcoin ataupun perubahan harga BTC dari years over years ini juga akan mengikuti nantinya sahabat Black Cuan. Kemudian indikator berikutnya mengenai everything indikator untuk Bitcoin ini adalah ini teman-teman ya, the Peel Multiple. Bitcoin Peel Multiple ini mengukur revenue dari para miners yang memang mereka itu tergerus ya keuntungannya ketika terjadi halving. Dan teman-teman, pertanda setahun setelah halving, para miners ini selalu mendapatkan keuntungan yang naik teman-teman, yang tinggi ketika mereka selesai dengan adaptasi peralatan mereka, tools mereka yang baru. Setelah itu dia terjadi kenaikan. Dan inilah yang saya katakan pertanda positif untuk ke depan ini di tahun 2025 ini mengenai si Bitcoin-nya. Teman-teman boleh berpendapat lain di sini di kolom komentar ya, teman-teman, karena ini bukan financial advice guys. Saya tidak sedang mengajak kalian untuk membeli Bitcoin ataupun altcoins di sini. Saya sedang menyampaikan mengenai berita ataupun indikator-indikator yang menarik terkait dengan Bitcoin dalam hal ini. Dan satu lagi sebelum saya lanjutkan, ini teman-teman berkaitan dengan cuaca kita yang sedang hujan ya. Kepada teman-teman yang mungkin berkendara atau pergi kerja itu naik sepeda motor, jadi hati-hati di jalan karena ini slip ya teman-teman. Jadi ini kita sekedar saling mengingatkan supaya kita tetap selamat di perjalanan ketika kita pergi kerja ataupun kita sedang bepergian, seperti itu teman-teman ya. Dan mari kita lanjutkan lagi, sahabat Black Cuan. Ini berita positif dari MicroStrategy di sini. Mereka baru saja membeli 7.633 Bitcoin senilai 742 juta US dollar. Guys, mereka belum mau berhenti. Bahkan mereka ini sahamnya itu dibeli oleh BlackRock. Yang BlackRock akhirnya punya 5% dari total strategi di sini, teman-teman. Kemudian, berita berikutnya yang tidak kalah menarik adalah
Tesla guys. Tesla yang sempat membuat harga Bitcoin turun di tahun 2021 pada saat itu karena dia membatalkan Bitcoin untuk membeli mobil Tesla ya pada saat itu. Sekarang ini mereka meningkatkan kepemilikan mereka ke 11.509 Bitcoin. Teman-teman, ketika kita melihat suasana market ini sangat membosankan, orang-orang ini melakukan pembelian. Teman-teman, selanjutnya ini dari Kyongju guys. Whales yang lama ini di sini teman-teman yang warna orange, dan kita lihat spike yang terjadi di paus yang baru. Oke, apabila kita berharap Bitcoin akan turun sampai ke 15.000 lagi, 20.000 lagi, dengan banyaknya whales seperti ini, saya kira itu susah teman-teman, susah. Akan tetapi kalau untuk koreksi-koreksi, ya bisa saja terjadi. Karena kita bukan peramal ya di sini, jadi kita bilang Bitcoin gak akan lagi turun di bawah 90.000. Nah, malah digas, gimana coba? Disitulah kita siap-siap ya dengan resiko seperti itu. Tapi untuk jauh dalam lagi itu kayaknya nggak bakalan terjadi deh untuk si Bitcoin. Saya kira kalau misalnya turun ke 30.000, bos, banyak sekali orang yang akan borong Bitcoin di situ. Kemudian kita ke Asia, di sini ada Jepang yang berencana untuk classify crypto as financial product sebagai produk finansial, kemudian mengapprove Bitcoin spot ETF dan pemotongan pajak. So guys, this is massive for Bitcoin ke depan ini. Dan mari kita sedikit bernostalgia ke 4 tahun lalu ketika CZ pernah menyatakan, if you cannot hold, you won't be rich, guys. Jika kalian tidak bisa tahan, tidak bisa menahan emosi pain, teman-teman, harga yang menyakitkan dalam short terms, kalian tidak akan pernah bisa kaya. Dan 4 tahun yang lalu, hal yang sama diucapkan lagi. Something never change. Dan uniknya teman-teman, ini dikatakan oleh dia 10 Februari 2021 dan kita sedang berada di Februari juga. Dan untuk sahabat Black Cuan ingat ya, di Februari itu juga ngegas itu si Bitcoin ya. Semoga ini bisa ngegas juga di bulan Februari ini. Ya, kita mau bilang apa? Retail kecil macam saya ini cuman bilang semoga aja ya, karena ini kan harapan juga teman-teman. Tetapi untuk kaya-kaya bener-bener sih enggak ya, karena kan kita retail ini yang penting ada profit. Jadi beli di bawah bisa dapat untung sekian persen, ya udahlah, disitulah profit kita sahabat Black Cuan. Enggak yang terlalu muluk-muluk juga. Yang penting ada profit, itu aja lah dulu sementara ini. Kemudian teman-teman ya, di sini kita beralih ke Ethereum. Ini yang menarik. Ethereum ini digunakan sebagai verifikasi aset untuk investasi di Hong Kong, sahabat Black Cuan. Jadi untuk orang-orang yang ingin berinvestasi di Hong Kong, mereka menggunakan Ethereum itu sebagai proof of asset mereka di atas 30 juta US dollar. Dan kenapa ini menarik adalah karena banyak orang-orang yang kemungkinan besar akan pindah mungkin ya ke Hong Kong atau ingin berinvestasi ke Hong Kong, akan menjadikan Ethereum ini sebagai persyaratan. Dan berita baiknya dari hal ini adalah Ethereum ini semakin diakui teman-teman. Semakin diakui dan ini akan meningkatkan popularitas dari si Ethereum itu sendiri yang meskipun dikatakan mati, megap-megap napasnya dia sekarang. Dan masih juga dari Ethereum di sini kita bicara, untuk paus-paus yang mengakumulasi Ethereum ini juga masih tinggi teman-teman ya. Jadi ketika kita katakan dia mati, ini untuk orang-orang yang punya balance di atas 10k sampai ke 100.000 US dollar yang warna hijau, ini justru terjadi spike di sini, mereka terjadi pembelian terus-menerus. Kemudian untuk retails juga, ini retails address ini juga terjadi kenaikan pembelian mereka ataupun akumulasi mereka ini. Kalau yang stabil ini kayaknya yang paus-paus besar ya, yang jutaan-jutaan dolar itu. Mereka stabil aja sekarang ini. Mereka tidak ada penjualan, mereka juga tidak membeli terlalu banyak seperti sebelumnya. Sementara untuk chartnya si Ethereum di sini teman-teman ya, ini terjadi penurunan yang luar biasa sampai membuat orang ini menyatakan udah mati si Ethereum-nya dengan chart yang 1 bulan time frame-nya di sini Ethereum per BTC. Sekarang kita berada pada area oversold di sini teman-teman. Apakah dia akan turun lagi lebih dalam dari ini? Teman-teman, kita tidak punya crystal ball untuk melihat ini. Akan tetapi, yang saya bisa katakan di sini adalah bahwa ini pertanda teman-teman untuk terjadi pembalikan arah di Ethereum ini
karena ini sudah berada di oversold. Yang kita butuhkan memang adalah kesabaran dalam hal ini, teman-teman. Kemudian, apabila kita melihat di altcoins pada umumnya ya, untuk altcoins market cap di sini, teman-teman ya, dengan time frame yang masih juga 1 bulan, kita berada di overbought RSI di tahun 2017. Di sini muncaknya tinggi sekali. Kemudian di tahun 2021, kita berada di area 70 ya untuk RSI-nya sebelum akhirnya terjadi penurunan. Dan sekarang ini kita benar-benar di area yang oversold untuk RSI di tahun 2025 ini, sahabat Black Cuan. Sementara itu untuk BTC Dominance yang sempat menguat kencang sekali di sini dan bikin altcoins menangis merana, kali ini kita melihat pola bearish divergence yang terjadi di BTC.D, teman-teman, yang merupakan pertanda juga this is good for altcoins, guys. Jadi sebagai kesimpulan saya di sini, teman-teman, bahwa memang pertanda ini sudah sangat-sangat menarik. Dan apabila kita melihat ke riwayat yang dikatakan oleh Zizi di bulan Februari itu merupakan pertandanya. Teman-teman, apakah ini akan benar-benar mengulang? Jujur, saya tidak punya crystal balls di tangan saya di sini untuk melihat, wah ini ramalannya akan 100% akurat. Tidak, teman-teman. Akan tetapi saya ingin melihat seperti apa tahun 2025 ini berjalan, apakah sesuai skenario atau malah justru sebaliknya. Dan saya memilih untuk bertahan saja dulu di sini, teman-teman. Jadi, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.